Shalom, shalom, shalom. Puji nama Tuhan. Saya ingin juga menyapa jemaat yang sedang mengikuti ibadah ini dimanapun Anda berada, streaming live online. Tuhan beserta dengan Anda juga. Bukankah benar di akhir tahun 2023 kita ditakut-takutin dengan banyak nubuatan dan kata-kata yang berkata tahun 2024 akan jadi tahun yang lebih kelam dari sebelumnya? Tapi bukankah hari ini kita menyaksikan kemurahan dan penyertaan Tuhan yang luar biasa? Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan, kita akan haleluya. 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 Hari ini saya juga happy karena kakak saya, Koko satu-satunya, ya, kakak kandung saya bersama keluarga ada di tengah-tengah kita. Mereka baru tiba semalam. Boleh kasih sambutan yang meriah, Ichi family. Katakan welcome to Ichi. Haleluya. Saya akan khotbah tentang pengendalian diri. Sekali lagi masih belajar tentang Yusuf. Matius 1 ayat 18 sampai 25, saya akan cut lebih singkat. Dikatakan pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ayat 19, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya dari Roh Kudus. Ayat 24, kita baca sama-sama sampai 25. 3, 2, 1. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Perhatikan, ia mengambil Maria sebagai istrinya. Di situ mereka sah suami istri. Tetapi kendati Maria sudah menjadi istrinya, Yusuf tidak mengambil haknya sebagai seorang suami. Tapi ia mengendalikan dirinya dan menjaga kesucian Bunda Maria sampai bayi Yesus lahir. Katakan luar biasa. Kenapa luar biasa? Kita dapat belajar bahwa seorang Yusuf punya pengendalian diri yang kuat. Kalau kita sudah suami istri, yang namanya suami istri sudah tidak ada rasa malu, amin. Melihat gadis perawan menanggalkan pakaian, menurut Anda apakah seorang suami bisa diam saja? Katakan haleluya. Pak Jojo tidak bisa diam kalau saya ganti pakaian. Makanya saya selalu ke kamar mandi. Kalau mau aman. Bayangkan bagaimana ketika mereka sudah suami istri, tapi Yusuf tidak menyentuh Maria. Sampai ia melahirkan, kurang lebih 9 bulan, bukan? Dengar baik. Tidak mudah bagi seorang laki-laki normal untuk tidak menyentuh istrinya sendiri. Laki-laki bilang amin. Yang bukan istrinya aja kadang-kadang sulit untuk tidak disentuh, bukan? Apalagi istri sendiri. Ada istilah gini, enggak ada kucing yang nolak kalau dikasih ikan. Pernah dengar? Mengendalikan diri untuk tidak mengikuti keinginan dan hawa nafsu bukanlah hal yang mudah. Makanya diet jadi susah dan orang mudah jatuh dalam dosa. Membuktikan pengendalian diri bukanlah sesuatu yang mudah. Yang setuju katakan amin. Siapa di sini yang punya penguasaan diri yang luar biasa? Angkat tangan. Yang bisa puasa 3 hari 3 malam, angkat tangan. Saya kasih tahu, pengendalian diri adalah sesuatu yang kita perlu latihan. Kita perlu melatih badan kita. Nah, saya mau share 2 hal tentang akibat tidak mengendalikan diri. Supaya Anda ngerti bahwa ilmu mengendalikan diri sangatlah penting. Akibat tidak mengendalikan diri yang pertama, kalau Anda tidak belajar mengendalikan diri, Anda yang akan dikendalikan. Ketika Anda gagal mengendalikan diri Anda, sesungguhnya sesuatu atau seseorang sedang mengendalikan Anda. Saya kasih contoh. Awalnya, karena nggak bisa mengendalikan keinginan coba-coba, orang mulai coba ngedrak. Orang mulai coba ngerokok. Orang mulai coba minum minuman keras. Orang mulai coba-coba judi. Orang mulai coba-coba main perempuan. Dan masih banyak lagi. Tapi apa yang terjadi? Awalnya tidak bisa mengendalikan
mengendalikan keinginan untuk coba-coba. Sederhana enggak? Tapi kemudian mereka terperangkap dalam namanya adiksi, addiction, atau keterikatan. Yang kemudian membelenggu hidup mereka. Banyak hidup orang yang dijajah oleh adiksi atau keterikatan. Ketika Anda addicted to something, Anda memiliki sebuah adiksi, itu sudah bukan tentang apakah Anda bisa mengendalikan keinginan Anda. Masalahnya, Anda sudah dikendalikan oleh sesuatu. Galatia 5 ayat 1 berkata begini, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Katakan amin. Karena itu, perhatikan, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Waktu Tuhan menjamah hidup kita, kita lahir baru, kita mengenal kebenaran. Harusnya kita jangan balik lagi. Karena ketika kita sudah dimerdekakan dari dosa dan masa lalu, kita hanya punya satu Tuhan dalam hidup kita, yaitu Tuhan. Jangan membiarkan diri kita diperhamba lagi oleh dosa. Jangan biarkan hidup kita diperhamba lagi oleh apapun. Seperti adiksi. Karena addiction itu memperbudak orang. Addiction makes you a slave. Adiksi itu membuat hidup orang terbelenggu. Ada berbagai jenis adiksi, pornografi. Kalau nggak nonton film porno tuh kayak sakau. Rokok. Orang disuruh berhenti rokok susah nggak, saya tanya. Para perokok marah sama saya. Nyerang saya di IG waktu saya khotbah tentang adiksi pada rokok. Bu Heni, banyak orang yang kerja di pabrik rokok loh, bakal kehilangan pekerjaan gara-gara Bu Heni, katanya gitu. Nanti Tuhan akan buka jalan pabrik yang lebih besar dan pabrik yang lebih berguna, amin. Orang adiksi pada vape. Orang rokok aja berbahaya, apalagi vape, sayang. Drugs, minuman keras, judi, seks bebas, dan ada lagi, makan. Makan bisa jadi adiksi, saudara. Kok nggak amin? Anda pernah lihat orang sakau? Sakau makan? Semalam saya baru lihat orang sakau makan makanan Indonesia. Saya pernah melayani anak muda yang sakau dengan drugs. Anda pernah nggak? Siapa di sini yang pernah lihat orang sakau karena drugs? Angkat tangan. Cuma sedikit, saya ceritakan. Ketika orang itu terkena adiksi pada obat-obatan, mereka kasihan sekali. Mereka yang namanya adiksi itu jadi hamba, diperbudak. Mereka tidak bisa tidak pakai. Katakan tidak bisa tidak pakai. Itu adiksi. Tidak bisa tidak makan. Itu adiksi. Ya, makan sesuatu maksudnya. Makan haruslah, kalau enggak kita matilah, kata Upin Ipin ya. Nah, kasihan banget waktu orang itu sakau untuk pakai drugs. Badannya tuh sakit semua kayak digebukin katanya. Jadi saya waktu itu melayani dia, beramai-ramai kami pijitin sambil doain. Untuk menolong dia mengurangi rasa sakit di badannya. Dan yang kedua, kepalanya sakit sekali. Kasihan. Dia sampai pukul-pukul kepalanya dan jotosin ke tembok karena menahan sakaunya. Yang lebih parah lagi, mulutnya udah biru, ya. Orang kalau udah sakau tuh kasihan, jerit-jerit, kesakitan. Adiksi itu menjajah Anda, membuat Anda jadi hambanya. Makanya jangan pernah gagal mengendalikan diri dari rasa ingin coba-coba. Puji Tuhan sampai hari ini saya enggak pernah cobain drug. Lihat orang sakau aja saya udah ketakutan. Kalau Anda tidak belajar mengendalikan diri, Anda yang akan dikendalikan. Ingat ini baik-baik. Katakan, saya harus belajar mengendalikan diri. Kalau tidak, saya yang dikendalikan. Kita bahas contoh. Adiksi terhadap alkohol. Ada di sini yang alkoholik? Efesus 5 ayat 18. Baca sama-sama. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Pertanyaan saya gini, apakah semua orang yang minum mabuk? Tidak.
Mengapa orang minum sampai mabuk? Simple, karena tidak mengendalikan diri. Orang yang punya pengendalian diri, dia tahu drink to enjoy, not drink to drunk. Artinya gini, orang yang punya pengendalian diri mengerti kita minum untuk dinikmati, bukan minum untuk jadi mabuk. Karena tidak mengendalikan diri, akhirnya mereka yang dikendalikan oleh alkohol. Sudah bukan tentang keinginan mereka, tapi mereka sakau, addicted to alcohol. Kemudian mereka disebut alkoholik. Ada orang yang gak bisa berhenti minum. Biar istrinya udah marah kayak apa, dia gak bisa berhenti minum. Ada yang suaminya marah, saya pernah kenal seorang perempuan yang doyan minum, alkoholik parah. Anda tonton di film-film, para alkoholik, orang-orang yang addicted itu butuh terapi dan butuh komunitas yang membimbing mereka. Sesulit itu. Di dalam Titus 2 ayat 6, kita baca sama-sama. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Dalam terjemahan New King James Version dikatakan gini, likewise exhort the young men to be sober-minded. Katakan sober-minded. Apa sih artinya sober? Jadi kalau orang mabuk, udah sadar atau belum kita tanya, is he sober yet? Is he sober yet? Terjemahan bahasa Indonesianya begini, demikian pula nasihatilah anak-anak muda untuk berpikiran sadar. Dalam bahasa lainnya berpikiran sehat. Jadi kenapa orang gak boleh mabuk? Ini, supaya mereka jangan kehilangan kesadaran diri. Karena orang kalau sudah kehilangan akal sehat, kesadaran diri, orang melakukan hal-hal yang tidak pantas. Hal-hal yang harusnya dia tidak lakukan. Kenapa kita perlu punya kesadaran diri? Supaya kita tidak melakukan hal-hal yang bodoh. Hal-hal yang akan kita sesali kemudian. Tetapi ketika kita adiksi, kita terikat oleh alkohol, kita jadi pemabuk, kita kehilangan kesadaran diri, akibatnya kita bikin hal-hal yang kita nggak sadar itu menyakiti orang, bahkan mungkin hal-hal yang membahayakan orang lain dan diri kita. Saya paling kesel lihat orang kalau udah habis mabuk, dia tanya gini, kemarin gue marah ya? Aduh, kita nggak boleh mabuk supaya kita tidak kehilangan kesadaran diri. Nah, saya bersyukur bahwa Tuhan itu mengaruniakan alergi terhadap alkohol kepada beberapa orang. Angkat tangan yang punya alergi pada alkohol. Wih, katakan Tuhan sayang saya. Kok saya di pesawat minum anggur merah, red wine, pingsan dia. Tuhan baik, kalau enggak kakak saya jadi pemabuk. Dan saya pun enggak punya kemampuan minum banyak. Kalau kita misalnya diajak orang minum red wine, saya cuma bisa minum sedikit. Lebih dari itu saya kecekek. Alerginya langsung gitu. Sesak napas. Puji Tuhan, kalau enggak gembala saudara jadi pemabuk. Kenapa kita enggak boleh mabuk? Supaya kita tuh selalu sadar diri. Amsal 31 ayat 4. Kita baca sama-sama. Tidaklah pantas bagi raja, hai Lemuel. Tidaklah pantas bagi raja meminum anggur. Ataupun bagi para pembesar mengingini minuman keras. Jangan sampai karena minum ia melupakan apa yang telah ditetapkan dan membengkokkan hak orang-orang yang tertindas. Ingat, orang yang mabuk kehilangan sadaran diri dan mereka melupakan apa yang telah ditetapkan dan kemudian membengkokkan hak orang-orang yang tertindas, kata firman Tuhan. Nggak pantas buat raja-raja dan orang pembesar tuh mabuk-mabukan. Harus jadi teladan, katakan amin. Saya selalu menasehati anak-anak muda. Jangan mabuk-mabukan. Kalau kamu minum sampai mabuk, artinya kamu gak becus minum. Kalau gak becus jangan minum. Banyak orang yang sok-sok action. Hanya sekedar buat gaya-gayaan. Saya kasih tahu sampai kamu mabuk, itu memalukan. Orang langsung ngerti, gak bisa minum. Katakan kanan kirimu, jangan mabuk. Ya, jangan sampai Anda jatuh dalam adiksi terhadap alkohol karena itu merusak rumah tangga Anda, merusak tubuh Anda. Orang kalau udah kena sakit liver, dokter tanya apa? Suka minum alkohol ya? Alkohol berlebihan merusak
ginjal, dan liver Anda. Dan yang paling parah, merusak rumah tangga Anda. Percayalah. Saya udah capek nanganin pemabok-pemabok yang suka berantem. Berantemnya bener-bener bertengkar tuh bukan mulut, tapi kekerasan. Istrinya babak belur, darah di mana-mana. Dan saya paling sebel alasannya gini, ya kemarin soalnya saya mabuk. That was a very very silly excuse, I'm sorry. Jangan karena alasan mabuk Anda pukulin istri. Yang perempuan juga jangan pura-pura mabuk terus pukulin suami. Jangan pura-pura mabuk lalu lupa istri dan suami di mana. Saya pulang ke salah rumah. Mabuk sih. Don't make excuses. Bilang kanan kirimu, jangan bikin alasan. Ini malam tahun baru, Bu Heni khotbah tentang mabuk-mabukan. Jangan ada jemaat ICI yang mabuk ya. Mama Heni marah nanti. Haleluya. Rasul Paulus berkata, minum anggur sedikit baik bagi pencernaan. Kalau tubuhmu sedang lemah, minum anggur sedikit. Sedikit seberapa Bu Heni? 1 sloki. Standar sedikit itu 1 sloki, bukan 2 botol. Oke, berikutnya contoh. Ingat saya bilang, kalau Anda tidak belajar mengendalikan diri, Anda yang akan dikendalikan. Sekarang, adiksi terhadap makanan. Kok makanan bisa jadi adiksi? Saya mau tanya, makan banyak tuh adiksi enggak? Ada roh rakus di situ. Enggak banyak gak bisa, enggak 3 gentong enggak cukup. Ada orang yang makan nasi mesti 3 piring. Saya kalau lihat orang yang lagi makan ditegur marah, wah ini udah roh rakus menguasai. Ya. Ada orang-orang yang dikendalikan oleh nafsu makannya. Buktinya, diet menjadi sangat susah. Kalau kita tidak dikendalikan sama nafsu makan kita, harusnya diet tidak terlalu susah. Ya apa ya? Bagi orang yang suka makan, seperti saya ini suka makan. Di antara semua hobi yang lain, hobi saya makan. Serius. Saya suka kuliner, nyobain makanan seluruh Indonesia. Dan saya kasih tahu, makanan Indonesia terbaik di dunia. Amen. Seindah-indahnya steak dan pasta, nasi Padang is the best. BPK is number 1 in the world. Oke? Haleluya. Yang suka BPK katakan. Yang suka lapo katakan haleluya. Oh, teman kita teman. Baik, salah satu hal tersulit bagi orang diet adalah gini, berhenti makan berlebihan dan menguasai keinginannya untuk tidak makan ini dan itu. Saya buktikan pengendalian diri terhadap hawa nafsu makan menjadi sulit adalah ini. Waktu orang diet, dokter tuh sampai harus memberikan obat appetite suppressant, yang artinya obat pengendali nafsu makan. Kalau anak kecil susah makan dikasih obat nafsu makan, orang yang diet harus dikasih obat hilang nafsu makan. Tapi saya kan udah pernah ngejalanin saudara. Dikasih itu yang namanya appetite suppressant. Apa yang terjadi? Keinginan untuk makan dan kebiasaan makan itu lebih menguasai daripada si suppressant itu. Doesn't work on me. Jadi sekali lagi tergantung pengendalian diri. Siapa yang di sini yang suka bakmi dan babi angkat tangan? 2B, bakmi dan babi. Ini 2 hal yang tersulit dikalahkan. Kelapa Gading ini penuh dengan 2 hal ini. Anda tinggal sebut. Saya kasih tahu. Waktu saya disuruh diet sama dokter, saya harus menghindari gorengan. No problem for me. Goreng-goreng gak terlalu penting buat saya. Ya, tepung. Ini masalah. Karena saya suka kue. Bakmi. Dan gak boleh sering-sering makan babi. Dan lemak-lemak gak boleh masuk mulut. Dan Anda tahu dong pork belly itu the best part in a pork. Saya kasih tahu. Waktu kita disuruh mengendalikan diri dalam makan, yang akan jadi tantangan adalah makanan kesukaan. Karena kesukaan kita rata-rata gak sehat. Siapa di sini suka gorengan? Siapa di sini yang suka tepung-tepungan? Siapa suka bakmi? Durian. Yang suka durian mana suaranya? Sahabat kita. Saya
Saya kasih tahu, selama saya diet 6 bulan, ya, turun 14 kilo waktu itu, bakmi dan durian tidak disentuh sama sekali. Hebat gak tuh? Kue masih gagal. Tapi biasanya satu saya makan separuh. Tapi saya kasih tahu, kalau Anda tidak bisa mengendalikan hawa nafsumu dalam makan, Anda akan terus bertambah gemuk. Dan apa yang terjadi? Anda bisa obesitas, kelebihan berat badan. Yang akibatnya hidup jadi tidak sehat. Jadi mulai kolesterol, mulai timbul darah tinggi lah, ada yang kena asam urat lah. Haleluya, saya enggak. Ya. Saya kasih tahu, bukan cuma tidak sehat, tapi kepercayaan diri terganggu. Orang foto kita tersinggung. Lu kenapa fotonya bikin gue kelihatan gemuk? Angle-nya yang benar dong. Setiap kali saya nih mau difotoin orang, saya selalu kasih pesan sponsor, bikin saya kelihatan kurus, oke? Orang kenapa kalau udah mulai gemuk malu di foto paling depan? Karena nggak percaya diri. Begitu berat badan saya turun 14 kilo, saya di foto paling depan nggak masalah. Haleluya, sombong sekali. Tapi saya kasih tahu, kalau Anda tidak mengendalikan hawa nafsu makan Anda, yang akan jadi masalah adalah nggak cuma kesehatan Anda, tapi kepercayaan diri Anda. Wah, suami saya jadi ekstra pede sekarang. Karena Bapak Gembala so langsing sekali. So ganteng sekali. Kita lihat nih makin hari makin muda, gawat ini. Udah makan aja yang banyak, gak apa-apa nanti. Jangan terlalu muda, gawat dia. Bajunya udah mulai pakai yang ketat-ketat. Kalau berdiri dada mulai dibusungkan, perut dikecilkan. Biasa aja ya sayang. Mari belajar mengendalikan hawa nafsu makan Anda. Sayangilah diri Anda. Belajar pilih makanan yang sehat dan secukupnya. Waktu saya disuruh diet itu, yang dikurangi itu adalah jumlah porsinya. Nasi hanya boleh makan 2 sendok sampai 3 sendok maksimal. Yang doyan nasi itu langsung pingsan deh gitu ya. Tapi nggak benar. Bisa kok kalau Anda mau belajar mengendalikan diri. Jadi karena kebiasaan makan nasi, saya tuh suka nasi. Jadi waktu mau nimba nasi, set, penguasaan diri Heni, kurangi separuh, cet. Jadi mulai kuasai dirimu. Sudah kurangi separuh pun, di piring itu jangan dihabisin. Sebisa mungkin hindari nasi. Hindari gorengan. Saya kasih tahu, sulit gak? Sulit banget. Anda bicara di depan orang yang doyan makan. It's so hard. Tapi pengendalian dirimu dibutuhkan kalau kamu mau sehat. Kalau kamu mau lebih percaya diri. Saya ketemu orang kemarin, badannya besar sekali. Kemejanya sampai tidak bisa tutup. Saya yakin dia tidak nyaman. Karena dia terus pegang bajunya begini. Saya mengerti perasaan dia. Karena saya pun pernah ada di titik itu. Saya kasih tahu, sayangilah dirimu. Kalau Anda mau sehat, Anda harus kuasai nafsu makanmu. Jangan sampai nafsu makanmu menjajah kamu. Amen. Sampai nangis di atas piring nasimu, tidak apa-apa. Kuasai dirimu. Amen. You are talking in front of person who is fighting also. Saya juga berjuang untuk tetap kurus. Jangan sampai suami saya lebih kurus dari saya. Bisa bahaya teman-teman. Haleluya. Yang berikutnya, yang kedua, akibat tidak mengendalikan diri. Kalau yang tadi Anda akan dikendalikan, yang kedua, orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya akan membuat dirinya dan orang lain celaka. Contoh, karena tidak mengendalikan diri, anak muda jatuh dalam seks bebas. 1 Petrus 1 ayat 14, baca sama-sama. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Oh, PPT-nya nggak muncul ya. Baca sama-sama sekali lagi. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ingat, hawa nafsu itu punya nature menguasai, possess you. Hawa nafsu akan membuat kamu jadi bodoh. Seperti apa tuh sapi yang dicocok hidungnya, ikut aja dibawa kemana gitu. Hawa nafsu membelenggu kita, bikin kita jadi bodoh. Saya kasih tahu buat anak-anak muda.
Godaan itu selalu datang di waktu yang tepat. Waktu belum halal, seks menjadi sesuatu yang sangat menggairahkan. Makanya anak muda susah jaga kekudusan. Amsal 9 ayat 17 berkata, air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Yang artinya apa? Nyuri-nyuri itu makin asik katanya. Makan sembunyi-sembunyi, melakukan seks tanpa terlihat. Makanya selingkuh menjadi sesuatu yang menggairahkan dalam pernikahan yang membosankan. Makanya pernikahan tidak boleh membosankan. Anda harus selalu excited dan bikin sesuatu yang baru. Amin. Usir anak-anakmu. Usir pembantu di rumah. Bikin itu rumah lapangan terbangmu. Terbanglah ke sana dan kemari. Amin. Dan ini yang membuat perempuan-perempuan harus jaga body. Laki-laki juga. Kenapa istri-istri tidak nafsu lagi sama kamu? Karena kamu tidak nafsuin. Loh serius. Coba lihat artis Korea. Mereka langsung gini. Ayah, opa, sarangyo. Gak jelas. Anak kecil kok disarangyo. Tapi saya pernah ada di titik itu. Waktu saya nonton Meteor Garden. Saya naksir sama Tao Mingse. Makanya laki-laki harus jaga body dong kayak suami saya. Bikin greget istrinya. Bikin greget istrinya gitu loh. Pengen dijambak. Bercanda ya. Ada deh. Saudara harus ngerti bahwa di masa pacaran, godaan itu lebih besar. Banyak anak-anak muda yang gagal mengendalikan diri di masa pacaran dan karena pacaran tidak kudus. Karena kan sesuatu yang dilarang itu malah menggairahkan. Lihat aja, dilarang buang air di sini, mereka buang air di situ. Kalau pacaran gak kudus lalu jatuh dalam seks bebas, apa yang terjadi? Ingat, kalau Anda tidak mengendalikan diri, Anda akan mencelakakan orang lain, mencelakakan diri Anda sendiri. Anda akan merusak hidup orang. Anda pikir laki-laki yang merusak perempuan, perempuan juga merusak hidup laki-laki. Zaman sekarang perempuan juga banyak yang nafsuan, laki-laki juga begitu. Jangan selalu menyudutkan laki-laki juga ya kan? Dengar baik, pacaran tidak kudus itu tergantung dua-duanya. Kalau perempuan tidak mau, laki-laki tidak bisa apa-apa. Kalau laki-laki tidak mau, yang perempuan juga tidak bisa apa-apa. Kalau Anda mengizinkan di masa pacaran Anda dirusak sama pacarmu, itu bukan kasih, itu nafsu. Sudah tidak ada harganya kamu di depan dia. Kalau Anda tuh berharga, Anda dijaga, betul? Anda pernah lihat orang banting-banting iPhone yang dia baru beli? Kamu lucu, gemesin, banting. Ada? Beli Samsung baru, ih lucunya, buang, tok gitu. Kalau orang tuh berharga, dia dijaga. Tapi kalau belum apa-apa udah kurang ajar, ngerusak anak orang, sampai menghamili anak orang, saya kasih tahu Anda mencelakai dia. Anda merusak hidupnya dan merusak masa depannya. Demikian juga yang laki-laki, kalau kamu masih sekolah, belum bisa kasih makan diri sendiri, lalu pacarmu hamil, kamu merusak dan menghancurkan masa depanmu. Amsal 31 ayat 3. Jangan berikan kekuatanmu kepada perempuan dan jalanmu kepada perempuan-perempuan yang membinasakan raja-raja. Zaman sekarang banyak perempuan-perempuan yang malah yang godain yang laki-laki. Jangan yang anak-anak muda membiarkan perempuan-perempuan merusak masa mudamu dan menghancurkan masa depanmu. Amen. Karena perempuan bisa membinasakan raja-raja kata firman Tuhan. Sekarang yang perempuan, biar adil. 2 Timotius 3 ayat 6. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Kenyataannya perempuan tuh lemah dalam hal ini. Perempuan tuh kalau udah dirayu, dibaikin, apalagi cowoknya wangi dan ahli, udah bahaya deh. Makanya yang pacaran-pacaran kuduslah. Kalau mau jaga hidup kudus tuh jauhi godaan dan tempat yang menggoda. Jangan berdua-duaan di tempat gelap. Jangan terlalu genit, mepet-mepet terus. Anda itu punya titik rangsangan. Jangan biarin kupingmu ditiup-tiup. Tabok. Nih anak muda, jangan bodoh kamu. Yang orang tua katakan ke anak-anak muda, jangan bodoh kamu. Jangan biarkan masa depanmu dirusak. Karena kadang-kadang yang kegenitan juga
anak kita tahu. Ingat ya, jangan korbankan apa yang engkau sudah bangun dengan susah payah. Kuasai nafsumu. Amen. Yang berikutnya, waktu saya masih banyak, ngapain naik ya? Orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya akan membuat dirinya dan orang lain celaka. Makanya saya tuh gak cocok khotbah live nih. Orang yang tidak menguasai hawa nafsu akan selingkuh. Amsal 11 ayat 29a berkata, siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Saya kasih tahu, kalau Anda tidak bisa mengendalikan nafsu Anda untuk selingkuh, Anda lihat orang yang lebih muda dari pasanganmu, lebih menarik, bodinya masih fresh. Saya kasih tahu, yang akan dikorbankan keutuhan rumah tanggamu dan masa depan anak-anakmu. Seharusnya gini, kita tuh sadar bahwa kita semua bisa tergoda. Amin. Jangan munafik. Kita semua bisa tergoda. Karena itu kita harus menjauh dari godaan dan menjaga batasan dalam pergaulan. Gak boleh deket-deket sama lawan jenis kalau Anda sudah nikah. Kakak ketemu gede, gak ada. Koko-kokoan, dede-dedean, bohong itu. Gak ada yang boleh lebih dekat dari kamu daripada suamimu. Gak boleh ada wanita lain yang lebih dekat daripada istrimu. Anda bisa tergoda. Gak ada seorang pun kebal dosa. 1 Korintus 10 ayat 12 berkata, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Awas yang sok merasa kuat. Yang sok merasa kuat yang akan jatuh. 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Nah ini yang sering jadi alasan. Kenapa kamu jatuh dalam dosa? Iya tuh dasar setan. Jangan selalu nyalain setan kalau Anda sendiri yang tidak mengendalikan diri Anda. Paham? Yuk, kuasai dirimu. Pikirkan akibatnya. Yang terakhir, karena kemarahan membunuh orang. Aduh, masuk berita baru-baru ini. Karena marah, bunuh orang. Ingat kejadian Kain dan Habel dalam Kejadian 4? Karena iri hati dan marah sama Habel, Kain bunuh adiknya sendiri. Mengapa sih orang marah sampai membunuh? Karena lepas kendali. Kalau Anda tidak mengendalikan dirimu, orang lain bisa celaka. Tidak mengendalikan amarah, mencelakakan orang lain. Orang yang sampai berbuat jahat itu karena mengizinkan amarah yang mengendalikan dia. Mazmur 37 ayat 8, baca sama-sama. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Ingat, akibat tidak menguasai diri, Anda bisa mencelakai orang lain dan diri Anda sendiri. Setelah marah, Anda bunuh orang. Emang setelah itu selamat? Masih banyak masalah kemudian yang timbul. Anda bisa dipenjara, keluargamu dipermalukan, nama baikmu dipermalukan. Yuk, jangan biarkan diri kita diperhamba oleh apapun kecuali Tuhan. Katakan amin. 1 Korintus 6 ayat 12. Segala sesuatu halal bagiku, tapi bukan semuanya berguna. Baca sama-sama. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Kendalikan dirimu. Jangan biarkan hawa nafsu keinginanmu membuat engkau jatuh dalam adiksi. Kalau Anda tidak mengendalikan diri, Anda akan dikendalikan. Dan kalau Anda tidak mengendalikan dirimu, Anda akan mencelakakan dirimu dan orang lain. Yang mengerti katakan amin. Kita berdoa, kasih karunia Tuhan memampukan kami untuk terus belajar melatih diri kami untuk mengendalikan diri. Mulai dari hal-hal kecil. Tuhan tolong lepaskan anak-anakmu dimanapun mereka berada dari segala adiksi yang membelenggu hidup mereka. Aku berdoa Roh Kudus memerdekakan mereka. Aku berdoa firman-Mu hari ini memerdekakan mereka. Terima kasih Tuhan. Bebaskan mereka dari segala belenggu-belenggu dosa. Segala adiksi-adiksi kepada alkohol, judi, rokok, vape, pornografi. Tuhan kepada makanan yang berlebihan. Tuhan semua adiksi yang membelenggu mereka Tuhan. Aku berdoa saat ini Tuhan, dari seks bebas juga, bebaskan mereka. Pulihkan hidup anak-anak-Mu Tuhan. Pulihkan mereka. Terima kasih, biarlah Engkau menjadi satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa atas hidup mereka. Memerintahlah dalam hati mereka sebagai Raja Tuhan. Hamba-Mu menyerahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah kasih karunia-Mu memampukan mereka. Hanya di dalam nama Yesus. Yang mau katakan, Amen. Tuhan memberkati. Have a blessed Sunday.